Selamat Paskah, para bapak dan ibu, saudara-saudari terkasih. Jika ada seorang tabib yang mampu menciptakan segala jenis obat, saya yakin sekali bahwa obat yang paling laku pastilah obat panjang umur. Tadi saya mencoba searching mengetik di Google, saya cari jual obat panjang umur. Dan saya terkejut sekali Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ternyata ada toko online yang menjual obat panjang umur. Silakan Bapak Ibu Saudari-saudari terkasih, kalau ingin membeli di toko online tersebut. Tapi saya tidak sedang beriklan. Hari ini saya justru ingin mengajak Bapak Ibu Saudari-saudari terkasih untuk mengetahui rahasia panjang umur yang sesungguhnya. Menurut nats kitab suci hari ini dari Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 15, kita diingatkan, kita disapa bahwa orang jahat, orang yang tidak takut akan hadirat Allah, orang fasik tidak akan panjang umur. Kalaupun hidupnya lama, dia tidak akan beroleh kebahagiaan. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Ada seorang bernama Li Qingyuan. Dari namanya saja dia pasti bukan orang Jawa, apalagi orang Batak. Li Qingyuan ini berasal dari negeri Tiongkok. Pada tahun 1933, Li Qingyuan meninggal dunia di usia 256 tahun. Ia diperkirakan merupakan manusia tertua yang meninggal di abad ke-20. Menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Li Qingyuan ini pernah berkata pada ulang tahunnya yang ke-200 tentang rahasia panjang umur. Apa yang dia katakan? Jagalah hati dengan tenang, duduklah seperti kura-kura, lincahlah seperti merpati, dan tidurlah seperti anjing. Sungguh suatu permenungan bagi kita. Ternyata Li Qingyuan yang hidup lebih dari 2 abad tidak merekomendasikan obat-obatan apa yang dia konsumsi, makanan apa yang dia makan, pola hidup sehat bagaimana yang dia lakukan. Tapi dia justru mengatakan rahasia panjang umur adalah jagalah hati dengan tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita pasti ingin panjang umur. Saya juga, Bapak Ibu pasti ingin panjang umur. Bahkan kalau kita ulang tahun, kita akan menyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Ya, kita semua ingin panjang umur. Tapi ironis sekali Bapak Ibu, saat ini saya sering mendengar, kalau kita lagi melayat ke rumah orang yang meninggal gitu ya, ada yang mengatakan begini, Bapak itu orang yang baik sekali, tapi kenapa ya umurnya pendek? Ada juga yang mengatakan si Anu itu hidup dengan benar, hidup baik. Tapi kenapa hidupnya menderita? Kenapa dia miskin? Kenapa dia kesusahan? Apakah benar ada pertentangan di sini? Apakah mungkin Alkitab salah? Justru orang yang baik itu hidupnya berumur pendek dan juga hidupnya susah dan menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kitab suci hari ini justru ingin menjelaskan hubungan yang sebenarnya antara hidup benar, hidup takut akan Allah dengan kebahagiaan dan panjang umur. Kalau kita jauh kaji lebih dalam lagi dalam kitab suci, seorang Adam itu hidup 930 tahun. Bahkan Nabi Nuh itu bisa mencapai usia 950 tahun. Nabi Salomo adalah seorang raja yang kaya raya, hidup dalam kelimpahan, hidupnya bahagia. Tapi kalau kita lihat lagi, ada banyak juga tokoh di Perjanjian Baru, pengikut-pengikut Kristus itu hidupnya menderita. Umurnya pendek, bahkan mati secara mengenaskan, mati secara martir. Lalu apakah ada pertentangan di sini Bapak Ibu? Kitab suci tidak mungkin salah Bapak Ibu. Sebenarnya nats kitab suci hari ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa umur panjang yang dimaksudkan bukanlah lama hidup di dunia. Kebahagiaan yang dimaksudkan bukanlah soal hidup nyaman di dunia. Tapi kalau kita berbicara tentang panjang umur, kita berbicara tentang kebahagiaan, nats kitab suci lain mengatakan bahwa agar lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Artinya kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan di surga kelak, bukan di dunia. Katekismus Gereja Katolik juga mengatakan bahwa orang yang hidupnya dalam rahmat Allah, dalam persahabatan dengan Allah, akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Artinya apa? Kita hidup bersama-sama dengan Kristus di surga kelak. Jadi, nats kitab suci dari Pengkhotbah hari ini ingin mengatakan, ingin menyapa keluarga kita, bahwa jika kita hidup takut akan Allah, kita akan beroleh kebahagiaan, kita akan panjang umur dalam kehidupan kekal di surga kelak, bukan di dunia. Lalu apa artinya hidup takut akan Allah? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebenarnya Perjanjian Baru menggambarkan Allah
yang tidak perlu ditakuti. Karena Allah bukan sosok yang perlu ditakuti. Dalam Kristus kita mengenal Allah yang lemah lembut, Allah yang penuh kasih. Lalu sebenarnya apa definisi takut akan Allah? Takut akan Allah tidak boleh didefinisikan lagi kita takut dihukum Allah, kita takut akan hukuman dari Allah. Bukan. Tapi takut akan Allah didefinisikan kita takut menyakiti hati Allah, kita takut melukai hati Allah. Kata kuncinya di sini adalah kita harus mencintai Allah. Kalau kita mencintai sesuatu, pastilah kita tidak mau melukai hatinya. Kalau kita mencintai seseorang, kita tidak mau menyakiti hatinya. Maka kalau kita mencintai Allah, kita tidak mau menyakiti hati Allah. PR kita, karena keluarga adalah sumber panggilan, maka cinta akan Allah itu harus bergema di keluarga kita. Kita harus mewujudkan rasa cinta Allah itu setiap hari lewat keluarga kita. Maka untuk menutup khotbah ini, ada 3 langkah nyata yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kalau kita cinta akan Allah, kita harus selalu rindu datang ke rumah Tuhan. Kalau kita mencintai pacar kita sering apel ke rumah pacar kita. Maka kita juga harus apel ke rumah Tuhan. Kita sering datang ke gereja. Yang kedua, cinta harus dibarengi dengan kesetiaan. Kita harus setia pada iman Katolik. Cinta sejati harus setia. Kalau tidak setia, itu bukan cinta sejati namanya. Maka kita tanamkan keluarga kita, anak-anak kita, sekali Katolik, tetap Katolik. Yang ketiga, jadilah pewarta sabda Allah. Cinta yang sejati itu harus diungkapkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan dinyatakan lewat perbuatan nyata. Maka kalau kita cinta Allah, kita nyatakan lewat perbuatan kita, lewat keluarga kita. Tunjukkan pada orang bahwa insan yang baik itu adalah insan yang mampu mewujudkan cinta Allah kepada semua orang. Sehingga keluarga kita sungguh-sungguh menjadi sumber panggilan. Amin.